Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aulia Ranawati dengan NIM 857608009. Saya adalah mahasiswa semester 7 dari Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul pencemaran lingkungan. Praktikum IPA yang saya ambil kali ini yaitu tentang pengaruh deterjen pada pertumbuhan perkecambahan. Berikut alat dan bahannya. Alat bahan yang pertama terdapat alat tulis, tabel pengamatan, pinset, dan kaca pembesar. Selanjutnya terdapat air secukupnya dengan 1 gelas berukuran 500 ml. Lalu terdapat 7 gelas plastik yang sudah diberi label dengan presentasi yang berbeda-beda berukuran 300 ml. Terdapat pula tisu sebagai kertas saring, beberapa sendok, deterjen, biji kacang hijau, 7 gelas plastik yang berukuran 500 ml yang sudah diberi label dengan presentasi yang berbeda-beda. Terdapat pula gelas takar yang berukuran 1000 ml serta kotak kardus yang berfungsi sebagai penutup. Baik, langkah yang pertama, saya sudah menyiapkan gelas yang sudah diberi label. Selanjutnya saya akan memasukkan 500 ml air ke dalam gelas yang sudah diberi label kontrol, yang artinya ini tanpa campuran deterjen, sebanyak 500 ml. Selanjutnya saya akan membuat larutan yang terdapat deterjen. Masukkan ke dalam gelas takaran berisi 1000 ml. Saya akan isi dulu. Sudah 1000 ml. Saya akan masukkan 1 sendok ke dalam wadah. Lalu kita akan mengaduknya dengan sendok yang berbeda. Setelah tercampur, saya akan masukkan ke dalam gelas yang berisi label 100%. Sebanyak 500 ml. Lalu saya akan menambahkan lagi sebanyak 500 ml air. Lalu kita aduk lagi. Lalu kita masukkan ke dalam 50%. Kita tambahkan lagi. Kita lakukan secara berulang. Kita masukkan ke dalam 25%. Sudah terisi dengan masing-masing konsentrasi deterjen yang terdapat pada gelas plastik tersebut. Selanjutnya, saya akan merendam biji kacang hijau menggunakan air. Dapat kita lihat setelah saya rendam,
terdapat biji kacang hijau yang mengapung. Maka yang kita pilih dalam praktikum ini adalah biji kacang hijau yang terendam. Artinya, biji kacang hijau yang terendam menandakan bahwa ia bagus dan dapat ditanam. Kemudian saya akan memasukkan biji kacang hijau yang terendam ini ke dalam masing-masing gelas, kurang lebih ada 10 biji. Baik, setelah sudah, maka kita akan menunggunya selama 5 menit. Sambil menunggu waktu 5 menit, saya akan memasukkan kertas saring atau tisu ke dalam gelas yang berukuran 300 ml berikut ini. Setelah sudah, waktunya kita akan memasukkan air ke dalam wadah yang kecil. Saya akan memasukkan 2 atau 3 sendok ke dalam wadah yang berisi tisu dari masing-masing presentase. Saya sudah mengeluarkan biji kacang hijau yang tadi sudah direndam dengan presentase deterjen yang berbeda-beda. Sekarang waktunya saya memasukkan kurang lebih 10 biji ke dalam wadah yang sudah diberi tisu dan terdapat cairan dari setiap presentase. Saya memasukkan menggunakan pinset sebanyak 10 biji, saya tata dengan rapi. Berikut biji-biji yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas yang sudah berisi label. Selanjutnya saya akan menutup gelas-gelas berikut menggunakan kotak berwarna hitam hingga cahaya tidak dapat masuk ke dalamnya. Baik, setelah tertutup, mari kita tunggu selama 24 jam. 24 hours later. Sekarang sudah 24 jam, saya akan membuka kotak berikut ini. Masih utuh. Di sini ada gelas dengan label kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, serta 3,1%. Di sini saya akan sejajarkan. Ini adalah biji kecambah di masing-masing gelas. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang akar perkecambahan kacang hijau pada masing-masing gelas. Yang pertama adalah gelas kontrol. Di sini saya mengukur menggunakan penggaris, lalu saya catat hasil panjangnya dalam bentuk milimeter ke lembar pengamatan. Lalu gelas kedua dengan larutan deterjen konsentrasinya 100%. Kita ukur juga menggunakan penggaris dalam satuan milimeter dan catat ke lembar pengamatan. Hal ini dilakukan untuk seterusnya pada setiap larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Hari ini sudah 48 jam, saya akan membuka kembali kardus ini. Lalu saya akan sejajarkan.
biji kacang hijau yang akarnya mulai memanjang di hari kedua. Baik, selanjutnya saya akan mengukur satu persatu dari masing-masing gelas. Berdasarkan percobaan, konsentrasi deterjen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau karena terbukti dengan konsentrasi yang tinggi, panjang akar pada kacang hijau akan terhambat. Sedangkan dengan konsentrasi yang rendah, ada kemungkinan tumbuhan kacang hijau akan terus memanjang akarnya. Namun lebih baiknya pertumbuhan yang paling panjang adalah pada larutan kontrol. Larutan kontrol adalah larutan air yang murni tanpa campuran deterjen. Berikut adalah hasil dari rata-rata panjang akar kacang hijau pada hari pertama dan hari kedua dengan masing-masing konsentrasi deterjennya dan larutan kontrol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.